Hampir setiap tahun di SD atau sekolah dasar selalu diadakan event lomba untuk mengasah kemampuan peserta atau siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Di antara perlombaan tersebut yaitu FLS2N dan O2SN. Dua perlombaan ini sifatnya berjenjang, artinya dari tingkatan ranting atau kecamatan, kemudian sampai tingkatan kabupaten atau kota, tingkatan provinsi sampai ke nasional. Salah satu cabang perlombaan di event itu adalah gambar bercerita. Apa itu gambar bercerita dan bagaimana cara membuatnya? Simak ulasan videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif, tepatnya di segmen Bisa Segar, bicara seputar seni dan gambar. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol membahas tentang gambar bercerita, yaitu sebuah materi yang memang sering dilombakan di tingkatan SD, yaitu pada ajang FL2SN dan O2SN. Yang pertama, apa itu gambar bercerita? Gambar bercerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah cerita atau kejadian atau peristiwa. Layaknya sebuah cerita atau kisah, di gambar bercerita pun terdapat unsur-unsur penting seperti alur, setting, amanat, kemudian tokoh. Gambar bercerita memiliki fungsi yaitu untuk memudahkan memahami cerita, kemudian memberikan nuansa yang berbeda karena selain dari tulisan, gambar bercerita juga memberikan dimensi visual dan juga bisa membangkitkan emosi dari pembaca. Jenis-jenis dari gambar bercerita ini ada banyak, di antaranya yaitu kartun, kemudian karikatur, komik, dan ilustrasi karya sastra. Lantas bagaimana ketika kita akan membuat gambar bercerita? Yang pertama yaitu kita bikin dulu ceritanya atau kisahnya. Misalkan kita bikin cerita gini, pemerintah mengumumkan bahwa penularan COVID sudah bisa dikendalikan, kemudian sekolah sudah bisa tetap buka kembali. Akibat informasi itu, para siswa kemudian senang, bahagia menyambut sekolah yang kembali tatap muka. Akhirnya mereka berangkat ke sekolah dengan riang gembira dan mereka bersekolah dengan semangat. Setelah ceritanya jadi, kemudian kita buat alurnya. Berarti alurnya itu si anak sedang di rumah, kemudian mendengarkan informasi dari TV atau media apapun. Nah, setelah berangkat dari rumah, kemudian dia berjumpa dengan teman-temannya. Di perjalanan menuju sekolah, dia bercanda gitu kan, kemudian bermain-main dan riang gembira. Dan setelah sampai di sekolah, dia mengikuti pembelajaran dengan sangat serius dan penuh semangat. Setelah alurnya selesai, kita bayangkan atau kita plot berbagai alur itu pada beberapa bagian. Bagian-bagian itu akan menjadi scan dari gambar. Misalkan di cerita tadi, yang pertama yaitu ketika si anak itu ada di rumah dan mendengarkan media. Kita contohkan medianya itu televisi. Nah, berarti kita gambar dulu di bagian pertama itu anak sedang mendengarkan televisi, yang waktu itu televisinya sedang menyiarkan seorang pemimpin daerah memutuskan, atau seorang pemimpin nasional, seorang presiden memutuskan bahwa sekolah tatap muka kembali. Ekspresi si anak tentu bahagia. Jadi di gambar itu kita gambarkan bahwa si anak merasa bahagia. Kemudian di scan kedua, kita gambarkan, kita ilustrasikan si anak hendak berangkat ke sekolah. Dia bersalaman dengan orang tuanya, dengan ayah, dengan ibunya, berpamitan. Nah, berarti posisinya gambarnya itu settingnya berada di depan rumah dan dia hendak berangkat. Di scan yang ketiga, kita akan gambarkan si anak ketika bertemu dengan temannya. Dari jauh dia say halo, hoi gitu kan. Si temannya kemudian membalas halo gitu kan. Di scan keempat, kita akan gambarkan anak itu sedang bermain-main, bercanda gitu kan dengan temannya. Berarti settingnya itu di perjalanan, entah di jalannya itu pedesaan atau jalannya perkotaan gitu. Itu terserah dari orang yang membuatnya. Yang kelima, scan-nya itu adalah gambar ketika si anak itu sampai di sekolah. Nah, berarti kita gambarkan sekolah. Ya, yang penting bangunannya itu mirip sekolah lah. Berarti sekolah itu biasanya kan ada benderanya, kemudian ada jendela, ada pintu ya. Nah, di scan terakhir kita gambarkan suasana di ruang kelas, yaitu ketika si anak itu belajar, dia bahagia, senang, dengan semangat. Berarti dia mengacungkan tangan gitu untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, setelah scan-scan itu selesai, barulah itu akan menjadi sebuah cerita atau gambar cerita secara utuh ya.
Ya, kita juga bisa lihat beberapa contoh gambar bercerita dari hasil karya teman-teman kita yang duluan pernah bikin atau ikut perlombaan. Nah, rata-rata memang seperti itu. Artinya ada alurnya dulu, kemudian ceritanya itu ada klimaksnya atau ada endingnya gitu kan. Biasanya kalau ceritanya menyangkut dengan terhadap persoalan sosial atau persoalan bencana alam, nah maka tips yang paling penting itu harus disertakan dengan solusi yang bisa ditawarkan oleh seorang yang menggambar itu terhadap publik gitu kan. Misalkan kalau peristiwanya banjir, nah kita akan gambarkan dari mulai orang yang buang sampah sembarangan gitu kan, orang yang menebang pohon sehingga hutan gundul. Nah, kemudian efeknya jadi banjir. Nah, setelah efeknya banjir, kemudian rumah akhirnya terendam dan barang-barang di rumahnya hanyut. Nah, di endingnya kita berikan solusi, yaitu penanaman kembali pohon, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan. Itu akan menjadi poin plus dalam gambar bercerita. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di video berikutnya di channel Komunitas Generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.